Suatu hari seorang petani Kristen berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Beberapa hari pun berlalu dan tibalah waktu bagi induk sapi itu untuk melahirkan. Ternyata induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir-pikir, anak sapi yang manakah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika istrinya menanyakan hal itu, ia pun menjawab, "Biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar terlebih dahulu. Setelah mereka cukup besar, barulah akan kuputuskan anak sapi mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan." Seminggu kemudian, daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Salah satu dari kedua anak sapi milik petani Kristen itu pun terjangkit penyakit tersebut dan tidak dapat diselamatkan alias mati. Ketika petani itu mendapati bahwa anak sapinya itu mati, ia segera keluar kandang dan lari menuju rumahnya serta berkata kepada istrinya, "Bu, aku baru saja dari kandang dan kudapati bahwa sapinya Tuhan mati." Istrinya pun keheranan dan bertanya, "Apa? Sapinya Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak kau persembahkan?" Petani itu pun menjawab, "Ya, kemarin memang belum kuputuskan. Tetapi tadi ketika aku berada di kandang, telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan." Betapa seringnya kita berlaku seperti petani itu. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengambil yang terbaik bagi diri kita sendiri dan menyerahkan yang buruk kepada Tuhan. Ada 2 hal yang membuat sebuah pemberian itu sangat bernilai. Pertama, ketulusan yang mendasarinya. Memberi karena memang mau memberi, bukan karena mendapat pujian. Adanya pamrih akan mengurangi nilai sebuah pemberian. Kedua, adanya pengorbanan di baliknya. Pemberian yang bertolak dari keterbatasan dan kekurangan si pemberi akan jauh lebih berharga, terlepas besar kecilnya nilai nominal pemberian itu. Itulah yang dilakukan oleh janda miskin yang dibenarkan oleh Yesus dalam Markus bab 12 ayat 41 sampai dengan 44. Ia memberi justru dalam kekurangannya. Ia memberi tanpa berpikir apa yang akan diperolehnya sebagai balasan. Pemberian atas dasar kerelaan dan karena keinginan untuk memberi yang terbaik di mata Tuhan. Pemberiannya itu jauh lebih bernilai dari semua pemberian lainnya. Sebuah pemberian menunjukkan besarnya kasih di baliknya. Ketika dilakukan tanpa pamrih dan ketika harus berkorban untuk memberikannya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.